Hanya orang kaya yang bisa menikmati perasaan ini. Celupkan seluruh tubuh ke dalam air. Kontrol suhu yang ketat. Simulasi sempurna dari keadaan emosi manusia. Hanya 2 kata. Nyaman. Tapi baru nikmati saja sebentar. Lalu pria ini ketakutan. Sebentar, mengapa ada begitu banyak belut? Dia dengan panik berenang menuju tepi kolam renang. Setelah diselamatkan, dia lihat belakangnya. Tapi tidak ada belut. Apakah dia salah lihat? Tapi di panti jompo yang aneh ini. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan hal-hal aneh seperti itu. Beberapa hari yang lalu, dia diminta oleh perusahaan untuk mengunjung presiden yang menghilang setelah menerima perawatan di sini. Panti jompo adalah kastil tua. 200 tahun yang lalu. Baron terakhir kastil. Untuk menjaga garis keturunan. Jadi dia menikah dengan adik perempuannya. Penduduk desa pada waktu itu tidak bisa menerimanya. Ini bertentangan dengan moralitas. Jadi langsung membunuhnya. Mereka membakar saudara perempuan Baron hidup-hidup. Para pasien di panti jompo ini sangat kaya. Tapi mereka semua mengikuti aturan di sini. Hanya bisa duduk di mobil ini untuk turun gunung. Juga, tidak ada sinyal telepon di sini. Tampaknya terisolasi dari dunia luar. Hanya beberapa menit tersisa untuk waktu kunjungan di sini. Jadi dia langsung ditolak oleh perawat. Semua orang yang pernah ke tempat ini. Mereka semua tidak ingin pergi. Rektor menipu Lockhart. Mengatakan bahwa penyakit presiden belum sembuh. Datanglah berkunjung lagi lain kali. Dalam perjalanan pulang, seekor rusa tiba-tiba menyeberang jalan. Sampai saat bangun, Lockhart telah berada di panti jompo. Dia hanya bisa tinggal di sini sementara untuk menyembuhkan kakinya yang patah. Dalam keadaan masih tidak mengerti apa yang terjadi. Direktur membantunya menelepon perusahaan untuk meminta cuti. Juga menyuruhnya minum banyak air. Air dari gunung di sini. Sangat baik untuk kesehatan. 1 botol membuat merasa baik, 2 botol membuat merasa lebih kuat. Tidak tahu apakah itu iklan palsu. Tapi di dalam air, ada parasit kecil yang menggeliat. Lockhart tidak terlalu memikirkannya. Tugas mendesak adalah menemukan presiden. Tetapi setelah berjalan sebentar, dia menemukan. Di tempat ini tidak perlu operasi dan obat-obatan. Hanya harus berolahraga di dalam air. Sauna atau pancuran. Semua bisa disembuhkan. Apa yang lebih mengejutkannya? Wanita-wanita tua ini menyelam dari awal hingga akhir tanpa tangki scuba. Air di sini pasti tidak normal. Dan presiden sedang mandi sauna. Ruang mandi sauna juga sangat aneh. Jelas hanya ada 1 jalan masuk. Tapi itu membuat Lockhart bingung. Pintu tiba-tiba muncul. Kemudian dengan cepat menghilang. Lalu, bahkan pintu masuknya pada awalnya juga tidak terlihat lagi. Uapnya berangsur-angsur menghilang. Lockhart akhirnya menemukan presiden. Tapi dia tidak mendengarkan sarannya. Dia ingin menyerah. Tapi dia tiba-tiba menyebut ayahnya. Ternyata dia dan ayahnya dulunya adalah pasangan kerja. Karena kebangkrutan, ayah Lockhart melompat ke kematiannya. Presiden mengingat kenangan telah bekerja sangat keras. Akhirnya setuju untuk kembali ke perusahaan bersamanya. Lockhart meminta perawat untuk memanggilkan mobil untuknya. Sambil nunggu mobil, dia melihat sebuah gereja yang hancur. Seorang profesor di sebelahnya melihat bahwa dia tampak tertarik. Mengatakan bahwa Baron pernah mengeksekusi hukuman. Para pemberontak di sini lebih aneh dari di seluruh kastil. Ini adalah satu-satunya tempat yang belum diperbaharui. Lockhart mendengar nyanyian. Itu aneh. Panti jompo penuh dengan orang tua. Mengapa ada seorang gadis muda di sini? Hana mengatakan bahwa dia telah tinggal di sini sejak masih kecil. Apalagi, dia belum pernah keluar dari tempat ini. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke ruang direktur. Kemudian berbalik dan pergi. Lockhart sekarang memikirkan mengapa mobilnya belum tiba. Perawat tadi telah kemana? Lockhart pergi ke kamar presiden. Kemudian melihat pengurus lagi membersihkan kamarnya. Di mana presiden? Tetapi ketua di sini berpertanyanya. Apakah kamu sudah sakit? Lockhart tiba-tiba mimisan. Lalu, tiba-tiba pingsan. Lockhart baru berusia 27 tahun ini. Tapi didiagnosa oleh dokter. Tidak sesehat pria berusia 70 tahun. Ketua mengundangnya untuk tinggal biar lakukan perawatan. Lockhart segera setuju. Kemudian, sementara dekan mengatur. Dia mencuri rekam medis presiden.
Hasilnya hampir ditemukan oleh ketua di sini. Dia buru-buru mengambil kalung dan pura-pura bertanya tentang itu. Tanpa diduga, ketua mengatakan itu milik wanita Baroness. Juga saudara perempuan Baron. Saat itu dia sakit parah. Dan Baron adalah yang pertama mengetahuinya. Air di sini memiliki efek penyembuhan yang efektif. Apa jenis terapi itu? Lockhart berendam di gudang air. Kemudian perlahan tenggelam ke dalam air. Kenangan masa lalu mulai muncul di benaknya. Pertama, ini adalah adegan bermain tanpa pikiran dengan ayahnya. Akhirnya ingat adegan di mana ayahnya melompat ke kematiannya. Lockhart tiba-tiba membuka matanya. Kemudian dia menemukan bahwa sekelilingnya penuh dengan belut. Perawat menyelamatkannya dan menjelaskan bahwa ini adalah halusinasi normal selama perawatan. Tentu saja, Lockhart tidak mempercayainya. Orang yang menyebabkan kematian ayahnya adalah pria kaya yang ditunjuk ibunya untuk dinikahi. Presiden sangat sehat. Setelah memasuki panti jompo, tiba-tiba mulai kehilangan gigi. Pasti ada sesuatu yang terlibat. Selanjutnya, dia menemukan satu orang setiap malam. Diam-diam bawa sesuatu ke gereja. Lockhart menyadari bahwa orang sangat tertarik dengan gereja. Bahkan juga langsung menutupi lubang ventilasi. Tempat ini jelas menyembunyikan semacam rahasia. Lockhart bertanya pada profesor. Tapi dia juga tidak tahu efek gereja saat ini. Namun, ada juga beberapa temuan. Ternyata penduduk desa melakukan pemberontakan pada awalnya. Bukan karena mereka tidak bisa menerima pernikahan itu. Untuk menemukan obat untuk menyelamatkan adik Baron. Baron membawa orang hidup-hidup untuk eksperimen. Pada saat ini, perawat mengingatkan profesor bahwa sudah waktunya untuk perawatan. Tapi profesor baru saja pergi. Diam-diam berbicara dengan Lockhart. Tempat ini gelap dan jahat. Di belakang, perawat menatapnya dengan mata jahat. Sekarang pertama-tama, untuk jelasin mengapa presiden kehilangan giginya. Lockhart ingin turun gunung untuk mencari seseorang untuk melihat rekam medis. Dia meminta bantuan gadis itu. Tapi dia tidak berani meninggalkan panti jompo sendirian. Lockhart hanya bisa mengeluarkan satu boneka. Itu yang ditinggalkan ibunya sebelum dia meninggal. Akhirnya menyentuh gadis itu. Mereka pergi ke pub untuk mendengarkan berita. Tetapi diketahui bahwa di sini hanya panti jompo yang memiliki dokter. Di desa ini, hanya ada satu dokter hewan. Lockhart memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Tapi tiba-tiba dokter hewan membuat diagnosis. Itu adalah dehidrasi kronis. Ya ampun, apa leluconnya? Jika mereka tidak minum air, jadi terus berenang di kolam air. Bagaimana mereka bisa mengalami dehidrasi? Apakah ini terkait dengan eksperimen rahasia Baron? Kata dokter hewan, Baroness. Dia tidak pernah sakit. Hanya saja setiap kehamilan. Semua keguguran. Jadi Baron menggunakan manusia untuk bereksperimen dengan air tanah di sini. Tujuannya agar istrinya melahirkan dengan lancar. Dia segera menelepon perusahaan untuk melaporkan situasinya. Tapi dia tidak berharap dimarahi mengapa dia belum kembali. Lockhart panik. Ternyata ketua di situ tidak meminta cuti untuk membantunya. Dia menanyai Hana apa yang terjadi pada akhirnya. Tapi sekarang, ketua itu telah menemukan mereka. Setelah itu, semakin banyak hal aneh terjadi. Lockhart jelas mendapati dirinya terus-menerus minum air. Tapi mulut masih terasa sangat kering. Bahkan, dia juga kehilangan gigi. Memanfaatkan waktu ketika perawat pergi untuk simpan giginya. Dia segera mencari tempat di mana presiden berada. Dia terus mencari. Tapi temukan profesornya dulu. Dia jelas dekat dengan kematian. Tapi dia sepertinya tidak tahu ini. Juga ceritakan kisah Baron. Dia mengatakan yang sebenarnya sebelum penduduk desa memberontak. Baroness telah berhasil hamil. Penduduk desa menemukannya. Setelah menggali tubuh janin. Tapi janinnya tidak mati. Tapi andalkan air di sini untuk bertahan hidup. Tunggu. Sesuatu sepertinya bergerak di tubuh profesor. Dia bahkan takut hingga menabrak rak. Dan ditemukan oleh penjaga patroli. Dia dengan cepat menemukan ruangan lain untuk bersembunyi. Tapi begitu menoleh, dia takut dan tercengang. Yang lain seperti spesimen. Dan mereka semua direndam dalam air. Dan presiden adalah salah satunya. Lockhart takut dan lari. Tapi ada orang di kedua sisi. Sang ketua menggunakan nada suara yang paling baik. Ucapkan kata-kata yang paling baik. Jika gigimu tidak bagus, maka itu harus dirawat. Lalu, langsung gunakan bor untuk berdampak pada gigimu. Lockhart menyerbu keluar.
Saat dia ketemu mobil mengantar orang ke gunung. Telah minta pada pengemudi untuk membawanya keluar dari sini untuk melaporkan kasusnya. Dia akhirnya menghela nafas lega. Juga menghargai koleksi polisi. Tunggu. Bagaimana botol ini sama dengan yang ada di panti jompo? Kenapa Sheriff? Geng yang sama dengan sang ketua. Dia pikir harus pergi dari sini sekarang. Tapi sudah terlambat. Presiden sebelumnya masih seperti spesimen. Sekarang sudah normal kembali. Membuatnya merasa bimbang. Lagi pula, siapa yang punya masalah? Ketua menjelaskan bahwa semua karena trauma masa kecilnya terlalu besar. Menyebabkan halusinasi. Jadi bagaimana dengan legenda Baron? Dia pasti ditipu oleh Profesor. Karena dia benar-benar pasien gangguan jiwa sebelumnya. Lockhart tidak bisa membedakan antara asli dan palsu. Jadi dibawa kembali ke panti jompo. Satu hal yang membuatnya bangun pada malam itu. Dia mendengar suara aneh di toilet. Baru buka buat cek. Di dalamnya semua belut. Tapi perhatikan baik-baik. Lalu tidak ada apa-apa di dalam. Itu pasti ada sesuatu di toilet. Dia langsung membongkar toilet. Tap hanya ada air. Mengalir keluar. Mau tak mau, dia mengakui bahwa dia benar-benar punya masalah. Dia bahkan ingin menulis surat pengunduran diri ke perusahaan. Tapi ketika dia menulis sebuah kalimat, anehnya dia merasa familiar lagi. Lockhart tiba-tiba teringat adegan di mana dia dipromosikan sebelumnya. Ada kalimat ini dalam keinginan perusahaan. Lockhart tiba-tiba terbangun. Gunakan pecahan untuk membuka plester. Memang kakinya. Sejak awal, tidak ada masalah apapun. Sekarang hanya gereja bawah tanah yang belum pernah dia tiba. Itulah adalah makalah penelitian tentang belut. Beberapa bayi cacat direndam dalam pengawet. Tidak ada kosmetik di depan meja rias. Hanya ada topeng kulit manusia. Tebakannya tentu tidak salah. Ada hal yang aneh yang sedang dilakukan ketua itu sekarang. Itu adalah eksperimen Baron yang tidak manusiawi tahun itu. Ada gambar di tengah ruangan. Lockhart mengenali Leontine di potret itu. Dia adalah saudara perempuan Baron. Tapi semakin terasa salah. Gadis di foto. Seperti gadis aneh itu lagi. Sekarang pria itu pergi ke gereja seperti biasa. Dia akhirnya tahu. Hal-hal yang sang pria bawa ke gereja setiap hari. Ini tubuh pasien lagi. Lockhart pergi mencari Hannah. Ingin membawanya kabur bersamanya. Tapi dia sedang panik dan berlari mencari ketua. Begitu ketua melihatnya, dia tahu. Ini adalah kali datang bulan pertama seorang gadis. Tapi anehnya, dia tidak bisa menahan senyum. Lockhart juga mengejarnya. Untuk menghentikan ketua membawa Hannah pergi. Dia mengungkap konspirasi ketua. Semua orang berdiri. Tapi mereka mengepung Lockhart. Ternyata orang-orang ini dicuci otak oleh ketua. Lockhart dimasukkan ke dalam mesin. Di sebelahnya ada sekelompok belut kecil. Ketua tidak menyembunyikannya lagi. Air di sini benar-benar dapat memperpanjang umur. Tapi kalau diminum langsung, ini akan menyebabkan dehidrasi dan kehilangan kesadaran. Bahkan diparasit oleh belut. Jadi buat orang mau minum air. Kemudian gunakan belut untuk menyaring. Akhirnya, saring cairan normal. Cara menggunakan belut untuk menyaring adalah sang ketua memasang tabung untuk memimpin belut ke tubuh Lockhart. Kemudian dibawa aksi penyuling. Inti dari keabadian telah berhasil dibuat. Lockhart selesai kehidupan. Ketua memberi Hannah gaun pengantin. Ternyata membesarkan seorang putri. Itu karena keinginan egoisnya sendiri. Satu-satunya harapannya saat ini adalah Lockhart. Tapi dia sudah dicuci otak. Hannah hanya bisa mengembalikan boneka itu padanya. Terimalah takdirnya yang harus pergi. Pada malam hari, seluruh panti jompo menikmati pesta. Kemudian Lockhart menyelinap ke kamar ketua. Ternyata setelah melihat bonekanya, pikirannya akhirnya terbangun. Dia ingat pertama kali yang datang ke sini. Pernah lihat sebuah foto kuno. Ada orang dengan luka bakar parah di gambar. Setelah memecahkan foto, dia mengerti segalanya. Ternyata Baron belum mati. Masih hidup bersama putrinya. Itu siapa? Ketua. Baron tidak pernah menyerah. Keterikatan dia sendiri pada garis keturunan. Tapi karena Hannah telah menggunakan cairan keabadian sejak lahir, dia akhirnya dewasa. Sekarang Baron mengulanginya lagi. Hannah masih tidak tahu situasinya. Untungnya, Lockhart muncul tepat waktu. Terus-menerus mengganggu sang ketua. Baron yang marah mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata dia terbakar tanpa bisa dikenali.
Jadi dia hanya bisa memakai masker kulit manusia untuk bertemu orang lain. Lockhart telah menyerap bensin di sekitar ruangan ini. Lalu nyalakan api. Api langsung menyala. Tapi Baron masih tak terbakar sampai mati. Dan bahkan menjatuhkan Lockhart ke tanah. Pada saat ini dia mendengar putrinya memanggil. Dia menoleh dengan gembira. Tapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Sekop lagi ke kepala. Api di gereja juga merembet ke panti jompo. Para perawat bergegas berlari keluar. Dan orang-orang tua masih menari dengan bodoh. Lockhart kemudian membawa Hana keluar dari panti jompo. Dalam perjalanan, dia kebetulan bertemu dengan Dewan Presiden. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Jadi secara pribadi cari Lockhart dan Presiden. Mereka memintanya untuk masuk ke dalam mobil dan menjelaskan semuanya. Dia dengan tegas berjalan ke arah Hana. Dan pimpinnya untuk lari jauh. Apakah dia menyerahkan semua uangnya begitu saja? Tidak. Jangan lupa. Dia sudah tahu. Rahasia ramuan kehidupan. Filmnya berakhir. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka film ini, kemudian tekan ikuti kami untuk melihat lebih banyak film. Sampai jumpa lagi.